pandangan hukum saya terkait ada pengajuan penangguhan penahanan atas nama Fadel sekarang ya di Polres Jakarta Selatan. Tentunya dari pengalaman yang kami alami saja ya dalam penanganan perkara hukum mengenai soal ya tindak pidana anak dan juga perempuan sejauh ini ya Mas ya, ini akan sulit untuk dapat diterima oleh pihak penyidik unit PPA Polres Jakarta Selatan. Ya, walaupun itu adalah hak hukum ya, berdasarkan undang-undang ya, peraturan perundangan yang berlaku, itu hak hukum warga negara melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan penangguhan penahanan gitu loh. Tetapi dalam pandangan hukum saya mengenai terkait perkara hukum soal perlindungan anak dan juga perempuan, senyatanya tidak pernah disetujui oleh pihak penyidik unit PPA Polres setempat ataupun Polda setempat seperti itu. Bukannya hanya sebatas itu saja, tapi kan proses penangguhan penahanan itu sekarang masih dalam proses penyidikan. Tandanya pelengkapan berkas untuk P21 ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kan sedang dilakukan. Maka proses penahanan itu sampai P21-nya gitu loh. Karena nanti ada tahapan berikut dalam penahanan di tingkat jaksa gitu loh. Maka kalau ada pertanyaan batas untuk penangguhan penahanannya itu nggak bisa sebagian Mas. Memang penangguhan penahanan itu sesuai dengan tahapan KUHP gitu loh. Jadi ketika penangguhan penahanan dilakukan, diajukan oleh penasihat hukum, saya tetap berkesimpulan pandangan hukum saya mungkin besar untuk tidak disetujui oleh pihak unit PPA Polres Jakarta Selatan. Memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga ya, seperti Mas tadi mengenai saudari LM lah ya, kita menyampaikannya dalam pandangan hukum saya dalam tata peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kejahatan anak dan juga perempuan itu khusus untuk perlindungan anak karena Loli saat kejadian tempusnya atau waktu terjadi direktinya tindak pidananya itu masih anak di bawah umur Mas ya. Apa yang pernah saya sampaikan dalam media beberapa waktu yang lalu, anak di bawah umur tidak memiliki kuasa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum ya. Kebetulan pelaku yang saat ini menjadi tersangka, yang sudah jadi tersangka adalah sudah dewasa, bukan anak di bawah umur gitu loh. Otomatis dengan definisi hukum seperti itu, pelaku itu adalah mempengaruhi kuat untuk bisa melakukan perbuatan hukum gitu loh. Jadi kalau ada memang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut mengenai saudari LM ya, korban dalam hal ini sudah jelas secara hukum pidana itu misalkan ditarik sebagai turut serta dalam melakukan perbuatan pidana, ini tidak bisa Mas ya. Batasan hukum dalam tindak pidana anak itu jelas gitu loh. Karena di bawah umur tadi adalah asasnya yang harus kita pegang. Tidak memiliki kuasa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Itu poin utama seperti itu. Dalam konteks proses penyidikan dan juga berdasarkan KUHP ya, ini memang dibuka secara khusus. Maksud dibuka secara khusus adalah penyidik memiliki kewenangan untuk memeriksa sepenuh-penuhnya ya dalam membuat terang suatu perbuatan pidana dan juga memang terbukti siapa pelakunya, dugaan pelakunya siapa. Dalam konteks perkaranya saudara LM, mungkin analisis saya di awal itu karena Loli tidak dapat memastikan ya waktu perbuatan terjadinya. Ya, karena mungkin situasi psikologis Mas yang akhirnya ya proses pemeriksaannya berubah gitu loh ya. Ini yang saya lihat karena psikisnya seorang anak ini bisa berubah-berubah Mas gitu loh. Makanya ketika memang sudah digelar oleh penyidik oleh Polres Jakarta Selatan itu menguatkan bukti-bukti yang lain. Tinggal sekarang bagaimana pengakuan dari korban itu sendiri. Karena kan kalau anak di bawah umur itu bukan korban anak itu Mas yang membuka laporan polisi, tapi orang tua dan atau walinya. Tentunya kan ini ada jenjang tahapan yang memang harus ada sinkronisasi antara pelapor selaku orang tua wali dengan korbannya langsung. Kalau pandangan hukum saya terkait ada berita saudara Rasman, itu pertama
Karena kita juga harus mengulas yang kembali soal putusan pengadilan tinggi ya Mas ya. Karena kan Rasman ini sudah dalam konteks keputusan pengadilan tinggi Ambon ya, CQ nanti itu Mahkamah Agung tentu ukurannya itu sudah tidak lagi sebagai advokat. Maka secara hukum sampai saat ini ya Saudara Rasman itu bukan lagi advokat gitu loh. Tentunya yang akan mendampingi berikutnya seharusnya itu dirubah ya oleh tim penasihat hukum yang lain yang memang sebagai profesi advokat gitu loh. Mengenai berita yang akhirnya ada informasi untuk melakukan pelaporan gitu ya mengenai kepada saudari LM, dalam pendapat hukum saya kembali kepada undang-undang perlindungan anak sulit untuk dapat bisa diterima oleh penyidik gitu loh. Tinggal nanti kita lihat bagaimana dugaan pasal yang disangkakan oleh pihak penasihat hukum dari saudara FA ya, FB Fadel Bajide gitu. Ya, kalau itu mungkin no comment ya Mas ya. Tentunya kan kembali kepada masing-masing masyarakat dalam menggunakan jasa seorang advokat ya. Tentunya masyarakat kan sudah bisa melihat di media ya bagaimana profiling ya, portofolio ya dari advokatnya yang dipilih. Tentunya kan kita punya keleluasan dan kemandirian untuk menentukan siapa advokat kita nantinya yang dipakai oleh si masyarakat tersebut kan begitu ya. Dengan konteks perkara yang dengan saudara Hotman ini tentunya berbeda kamarnya Mas kalau menurut saya, tetapi terjadi ini semua bisa menjadi penilaian masyarakat dalam menilai bagaimana kita menggunakan jasa advokat di Indonesia. Dari awal saya meyakini perkara hukum mengenai perlindungan anak negara telah hadir ya. Saya mendukung dari awal mengenai soal perlindungan anak ya. Apa yang pernah saya sampaikan di media lalu ini sudah mensyaratkan ya bahwasannya penegakan hukum dalam perlindungan anak di Indonesia, di negara kita ini terjadi dan baik ya. Harapan saya tentunya ini menjadi trigger bagi masyarakat agar tetap selalu melindungi anak-anaknya gitu loh dari segala bentuk apapun ya, apalagi dengan era digital, media sosial. Tentunya ruang tidak terbatas ini bisa terjadi ya, anak di kamar melakukan sesuatu hal yang di dunia maya yang kita nggak tahu controllingnya, dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua orang tua untuk selalu melindungi anak dimanapun berada. Dan atas peristiwa ini saya mendukung ya, saya melihat pula saudari LM ini kembali kepada ibundanya gitu ya, saudara Nikita. Tentunya ini adalah kemenangan gitu loh. Ini adalah bukti negara hadir, penegakan hukum itu hadir sesuai bukti-bukti ya Mas ya, bukan karena ada desakan, bukan karena ada intervensi gitu ya. Ini murni adalah pembuktian oleh penyidik ya, dan saya pribadi sangat bahagia melihat kembalinya Loli dengan wajah yang ceria. Tentunya kan sekarang sepertinya berbeda sekali ya, nambah cantik gitu ya, nambah auranya tuh bersinar gitu ya. Kita lihat di media ketika dipertemukan dengan saudari Nikita Mirzani dan juga adik-adiknya seperti itu. Harapan saya ini menjadi pelajaran penting bagi kita masyarakat mengawal bagaimana perlindungan anak itu harus kita jaga sebaik-baik mungkin seperti itu. Tentunya ini adalah seorang ibu yang memang harus dilakukan oleh semua ibu-ibu kita di seluruh Indonesia Mas. Ya, ibu-ibu kita di seluruh Indonesia ini harus menjaga anak-anaknya dong. Ya, terlepas dia ada ujian sendiri, terlepas dia ada cobaan masing-masing dalam keluarga ya Mas ya. Tentunya kan setiap keluarga pasti punya cobaan, punya ujian, punya tantangan ya gitu ya. Tentunya ini kita lepaskan lah ya, tetapi pada poinnya ya, bagaimana seorang ibu yang teguh ya, yang terus bagaimana apapun kekurangannya dia menjaga dan melindungi anak-anaknya sampai saat ini gitu loh. Nah, ini harus menjadi pelajaran penting bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia bagaimana menjaga anak-anak dengan baik seperti itu. Itu kembali pribadi lah menurut saya ya. Saudari Nikita Mirzani ini kan memang aktif gitu ya, sangat reaktif juga gitu ya, aktif dan reaktif. Saya pikir ya itu hak-hak dirinya lah
Ya, saya pribadi tidak perlu menanggapi hal itu dan harapan saya pun sebenarnya tidak perlu terjadi lah ya apa cara-cara yang seharusnya tidak perlulah kita lakukan gitu loh. Itu aja sih. Informasi media yang sudah dapat kita lihat bahwasannya Pengadilan Tinggi Ambon itu setelah memutuskan pembekuan ya berita acara sumpah advokat kepada saudara Rasman, dan tentunya ini adalah konsekuensi hukum yang pernah saya sampaikan di media lalu ya atas perbuatan yang diduga ini perbuatan yang kurang terpuji ya, yang akhirnya ya desakan itu cukup kuat dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya itu melaporkan kepada Mahkamah Agung, yang akhirnya ya Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon ini melakukan putusan ya, keputusan adalah membukukan berita acara sumpah seorang advokat. Tentunya kalau dibekukan ini sudah tidak lagi menjadi advokat Mas, tapi beda ya, kalau dicabut atau ditarik mungkin dia tidak lagi menjadi advokat. Tapi kalau dibekukan Mas, diksi kalimatnya itu bisa aktif kembali dengan syarat-syarat tertentu gitu loh. Jadi sampai keputusan ini berlaku sebagai pembekuan sebagai bahasnya berita acara sumpah, maka tidak lagi bisa menjadi advokat. Ya, konsekuensinya tidak bisa lagi menjadi advokat. Bukan berarti selamanya, karena pembekuan Mas. Ini yang harus kita pahami bersama. Kalau arti pembukuan tadi tentunya kan saya memberikan pemahaman ini adalah sementara Mas. Kalau bicara tamat kan selamanya kan ending gitu ya. Tapi kan kalau ini kan pembekuan Mas. Saya pikir arti pembukuan tadi dalam bahasa hukum itu dapat ditafsirkan, dapat diaktifkan kembali dengan syarat-syarat tertentu. Gitu loh. Jadi kalau ada istilah karirnya tamat sebagai advokat, saya melihat dari putusan saja, dari keputusannya adalah pembukuan itu tidak seperti itu Mas. Pengertiannya tidak seperti itu. Ya tentunya kan ini kan sudah nasional Mas. Sudah diumumkan secara nasional, dan ini juga banyak sebenarnya ya di profesi advokat kita di seluruh wilayah hukum Indonesia, cuma kan tidak viral gitu loh. Ya, istilah masyarakat kita netizen no viral no justice gitu loh. Jadi karena ini sudah nasional, tentunya orang halayak ramai paham Mas dan tahu bahwasannya orang-orang tertentu tadi sudah dibukukan sebagai advokatnya. Tentunya ya masyarakat harus bisa menilai langsung untuk menggunakan jasanya gitu loh. Karena sudah dibukukan secara hukum dan itu nasional ya. Saya pikir ini harus dipahami lah oleh masyarakat mengenai soal status pembukuan itu sementara ini gitu loh. Kalau saya melihat rekan dari saudara Firdaus ini, ya tentunya kan ini teman sejawat sebagai advokat tentunya. Ini juga adalah evaluasi penting kembali lagi atas yang dilakukan oleh saudara Firdaus gitu, naik ke meja dan sebagainya, membuat kericuhan, ya dianggap membuat kericuhan dan kerusuhan lah tanda kutip ya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini seharusnya sekali lagi saya sampaikan berulang-ulang agar seorang advokat bisa menahan diri. Ya, officium nobile ini adalah profesi mulia dan terhormat. Tentunya mulia dan terhormat ini adalah perilaku perbuatan seorang advokat secara pribadi yang harus menjaga kode etik, menjaga etika yang baik di mana di persidangan. Kode etik di advokat itu sudah jelas Mas, ya. Tidak boleh, bahkan kita wajib menghormati persidangan atau di peradilan ya, atau di pengadilan seperti itu. Jadi tentunya cara-cara yang dilakukan oleh saudara Firdaus ini adalah konsekuensi hukum yang akhirnya dia harus terima. Meskipun saya pun mengkritisi gitu ya cara organisasi gitu loh. Seharusnya organisasi ini kalau kembali kepada kode etik, melakukan sidang kode etik dari Dewan Kehormatan gitu loh. Yang akhirnya diberikan kesempatan klarifikasi pembelaan dari saudara Firdaus gitu loh. Kenapa dia akhirnya diberhentikan sebagai anggota gitu loh dari organisasi tersebut. Ini yang saya juga mengkritisi lah ya. Seharusnya kita juga mengikuti aturan hukum ataupun aturan kode etik yang kita sepakati bersama gitu loh. Ketika memang ada sidang kode etik gitu kan, yang terjadi sama saudara Rasman kan beliau di sidang kode etik ya gitu kan. Nah akhirnya diberikan hukuman apa? Teguran keras gitu, dan didampingi oleh Dewan Kehormatan ataupun pengurus pusat untuk melihat langsung mengawasi jalannya persidangan. Ini juga seharusnya dilakukan sama gitu loh oleh organisasi di mana saudara Firdaus itu
sebagai anggotanya. Nah ini yang saya juga mengkritisi, jangan sampai ini juga lompat gitu loh, ya terlalu gitu loh, berlebihan. Janganlah. Kita juga harus melihat itu secara bijak, karena juga ada beberapa rekan sejawat, teman sejawat advokat yang ternyata terpidana, ya bahkan ancamannya bisa di atas 5 tahun, bahkan pidananya bukan pidana umum saja mas, ada pidana korupsinya. Tetapi sampai saat ini masih menjadi advokat gitu setelah dia menjalani hukuman pidana tersebut. Ini juga kan kita harus bijak melihat organisasi ini, melihat bagaimana memperlakukan anggotanya gitu loh. Ini saya pikir juga dengan cara-cara yang seperti itu ini juga kurang baik gitu loh. Meskipun saya punya keyakinan organisasi punya alasan yang cukup kuat ya, yang akhirnya langsung melakukan pemecatan gitu loh kepada saudara Firdaus. Tapi selayaknya, sepatutnya, seharusnya kalau menurut pandangan hukum saya pribadi, ya kembali kepada sidang kode etik, kembali kepada kode etik bahwasannya advokat tertentu tadi itu seharusnya dilakukan sidang kode etik. Baru hasilnya apa itu yang akan dilaporkan kepada pihak Mahkamah Agung. Gitu loh. Ini harapan saya bisa direview kembali sesuai dengan aturan yang berlaku.